teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teknik irigasi. Sebelum daripada itu, perkenalkan nama saya Ricardo Syafris Lake dengan NPM 51210064 dan teman saya Maria Renadina Wardia dengan NPM 51210048. Saya Maria Indriani Seran, NPM 51210047. Saya Gilberto Talan dengan NPM 51210059. Saya Margareta Haki, NPM 512100. Dan saya Orlando Leopoldo Peku dengan NPM 51210079. Sebab yang akan kami bawakan pada presentasi ini adalah pengertian, tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi irigasi, dan kesimpulan. Nah, dari tema dan cover yang kami ambil, pasti muncul pertanyaan apa itu teknik irigasi. Teknik irigasi adalah suatu cabang dari pengetahuan teknis sipil yang khusus mempelajari tentang pengairan atau teknik penguasaan air. Dalam arti umum, pengairan adalah suatu usaha untuk mengatur air yang mencakup bidang irigasi, drainasi, reklamasi, pengaturan banjir, dan pengendalian banjir. Sedangkan dalam artian khusus, pengairan adalah suatu usaha mengatur dan memanfaatkan air yang tersedia baik di sungai ataupun sumber air lain dengan menggunakan jaringan-jaringan irigasi untuk kepentingan pengairan pertanian. Tujuan pokok irigasi meliputi yang pertama, untuk membasahi tanah, mengatur suhu tanah, membersihkan tanah, memberantas hama, memupuk tanah, mempertinggi permukaan tanah, serta mengatur kebutuhan air sesuai tingkat kebutuhan hidup. Ada pula tujuan lain dari irigasi. Yang pertama, untuk industri, untuk air minum, untuk perikanan dan peternakan, dan yang terakhir untuk pembangkitan listrik. Cara pemberian air pengairan dibagi menjadi 3 cara, yaitu 1. Pemberian air lewat permukaan meliputi pengeluapan pengenalan bebas, pengeluapan pengenalan terkendali dengan peta pengenangan. Yang kedua, pemberian air melalui bawah permukaan atau resapan meliputi peresapan dengan sistem terbuka, peresapan dengan sistem saluran tertutup, pemberian air dengan penguapan, pemberian air dengan pencaran. Yang ketiga, sistem pengairan yang ada yaitu meliputi sistem profesional, sistem pasang surut, dan sistem pengairan pantai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan pengairan. Yang pertama, struktur tanah dan tinggi muka air tanah. Yang kedua, cara pengolahan tanah. Yang ketiga, bentuk tanah. Yang keempat, pengaturan pengairan. Yang kelima, faktor besarnya petak sawah. Yang keenam, iklim. Yang ketujuh, macam tanah. Yang kedelapan, umur tanaman. Yang kesembilan, jenis tanaman. Yang berikut kebutuhan air pengairan dengan menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan air atas tanah bumi. Yang kedua, kebutuhan air untuk petak sawah. Yang ketiga, banyaknya air yang hilang selama perjalanan dari sumber air ke petak sawah. Yang keempat, kehilangan mencapai 50% dikarenakan bocoran kapiler dan sebagainya. Dalam irigasi terdapat 3 macam efisiensi. Yang pertama, efisiensi pengaliran, yaitu efisiensi yang dipengaruhi oleh kehilangan air disalurkan akibat pengesapan, penguapan, dan kebocoran yang ada dimulai dari tempat pengambilan sampai diberikan pada areal irigasi atau dapat disebut kehilangan air pada saluran. Yang kedua, efisiensi distribusi terbagi lagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, efisiensi operasional, yang kedua, efisiensi saluran distribusi. Yang ketiga, efisiensi pada petak sawah. Efisiensi petak sawah sering juga disebut dengan pipe efisiensi, yang terbagi lagi dalam 3 bagian, yaitu efisiensi pemakaian merupakan perbandingan air yang disebarkan pada zona perakaran pada periode pemberian air dengan air yang diberikan pada area irigasi
irigasi. Yang kedua, efisiensi sebaran, yaitu efisiensi yang menunjukkan gejala bahwa semakin seragam sebaran-sebaran air pada zona perakaran akan baik juga produksi tanaman. Yang ketiga, efisiensi penyimpanan, yaitu efisiensi yang masalahnya adalah suatu daerah sangat kekurangan air pada suatu musim di mana air yang tersedia tidak mencapai jumlah air yang dibutuhkan untuk pengisian lengan pada zona perakaran. Berikut kebutuhan air secara giliran. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara giliran bebas. Artinya bahwa giliran ini terjadi dengan sendirinya dan dipengaruhi oleh keadaan setempat yang disebabkan oleh kurangnya tenaga manusia untuk mengerjakan. Yang kedua, secara giliran teknis. Artinya giliran yang terjadi karena sudah direncanakan dengan tujuan penggunaan air, pertanian akan seefisien mungkin dengan menyesuaikan debit yang dibutuhkan. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yaitu yang pertama dari pengertian irigasi adalah suatu cabang dari pengetahuan teknik sipil yang khusus mempelajari tentang pengairan dan teknik penguasaan air. Ada pula tujuan dari irigasi, yaitu yang pertama membasahi tanah